Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekei mengatakan, Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua telah memiliki banyak pengalaman dan tantangan. Bahkan, telah menghasilkan berbagai sumber daya manusia yang berkualitas, yang telah berkontribusi dalam memajukan dan membangun Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Frans Pekei saat membuka fokus grup diskusi YPK di Tanah Papua Wilayah 1, yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, Jumat 25 Agustus 2023. Dikatakan, YPK telah melahirkan banyak tokoh Papua, yang telah memberikan kontribusi bukan hanya untuk Papua, tetapi juga bangsa dan negara Indonesia. Namun dalam kemajuan pendidikan saat ini, YPK berada di tengah-tengah kondisi yang sangat kompetitif, dengan berbagai lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun swasta. Dengan perkembangan kemajuan dunia pendidikan yang ada sekarang ini sebut Pekei, maka tantangan yang akan dihadapi YPK tidaklah mudah. Karena semua lembaga penyelenggara pendidikan, kini sedang berjuang untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas tenaga pengajar dan juga sarana prasarana. Karena itu, kita tidak boleh puas dengan masa lalu, bahwa YPK sudah menghadirkan tokoh-tokoh hebat. Justru sebaliknya itu harus menjadi pemicu dan memberikan spirit. Kalau dulu YPK bisa berperan dalam mencetak sumber daya manusia yang hebat-hebat, kenapa hari ini dan ke depan tidak bisa? Itulah yang menjadi semangat dan spirit untuk bagaimana memajukan YPK di Tanah Papua. Dan Frans Pekei menambahkan, topik problematika dan babak baru pengembangan YPK di Tanah Papua, yang menjadi tema FGD, sesuai dengan kondisi yang dialami YPK saat ini, dengan banyaknya tantangan yang datang dari para kompetitor lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Untuk itu dirinya berharap, FGD ini menjadi era baru pengembangan pendidikan di Tanah Papua, secara khusus di wilayah 1. FGD ini kita memetakan, perlu dipetakan bagaimana permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang ada, kemudian peluang-peluang, sehingga kita bisa menapak, kita bisa memasuki sebuah era baru dalam pengembangan pendidikan di Tanah Papua, khususnya di wilayah 1. Sementara itu Ketua YPK di Tanah Papua, Joni Betaubun, kepada sejumlah awak media usai pembukaan mengatakan, dalam kerja-kerja pengurus YPK, maka FGD tersebut diadakan dalam rangka membuka informasi, terkait permasalahan pada tiap-tiap sekolah. Ini kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Tapi puji Tuhan, terima kasih karena yang pertama, amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu memberikan amanat kepada sekolah-sekolah yayasan yang sudah ada sebelum ada pemerintah. Itu ada bagian yang ada juga di dalam undang-undang itu. Sehingga kita pergunakan ini untuk menolong sekolah-sekolah yang sudah punya nama seperti YPK ini kita dari tahun 1962. Betaubun menyebutkan, setelah FGD di wilayah 1, maka pengurus YPK akan kembali melakukan hal yang sama di wilayah Saireri, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Barat. Di kesempatan ini atas nama pengurus YPK, Joni Betaubun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Jayapura lewat penjabat wali kota, yang telah memfasilitasi hingga terlaksananya kegiatan tersebut. Atas nama YPK di Tanah Papua kami menyampaikan terima kasih untuk Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Frans Pekei, maupun juga Bapak Sekda Kota Jayapura selaku koordinator wilayah 1 dan 2. Terima kasih karena bisa difasilitasi kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Kami berharap bahwa ke depan sekolah-sekolah YPK bisa bersaing baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Di tempat yang sama, Koordinator YPK Wilayah 1, Robi Kepas Awi, yang juga selaku penjabat Sekda Kota Jayapura mengatakan, peserta yang terdiri dari para kepala sekolah dari tingkat TK hingga SMA-SMK, hadir dalam FGD tersebut, guna menyampaikan hal-hal yang menjadi kebutuhan di sekolah, yang nantinya akan menjadi masukan bagi pengurus YPK. Oleh karena itu, hal-hal dari hasil diskusi ini akan menjadi masukan untuk pengurus YPK di Tanah Papua dan juga akan sampai kepada Bapak penjabat Wali Kota Jayapura lewat koordinator saya untuk menyampaikan kepada Pak penjabat bahwa kita juga butuh perhatian dari pemerintah khusus untuk sekolah-sekolah YPK berdasarkan hasil hari ini.
Dari Jayapura Teras Papua, Danielo melaporkan.